Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, Dr. Haji Raden Agung Laksono, melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Babakan pada Sabtu, 9 September 2023. Kunjungan kerja yang didampingi oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, para pejabat Kementerian PUPR, Bupati Cirebon, Haji Imron MAG dan rombongan bertujuan untuk meninjau kondisi jalan nasional di Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Babakan. Setelah meninjau lokasi jalan yang rusak, rombongan pun singgah di kantor Kecamatan Babakan dan mengadakan tatap muka dengan para kru di Kecamatan Babakan. Berikut adalah laporannya. Harus dibilang izin ya.
Oh, sengaja. Ada mangkok. Oh, mangkok. Iya, mangkok. Ada surat. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dan saya hormati Kang Haji Agung Laksono, Pres, beserta rombongan yang saya hormati dari Kantor dari DPR RI, yang saya hormati DPR Kabupaten Cirebon, yang saya hormati dari PUPR RI, yang saya hormati dari unsur Provinsi Bacamat, Pak Kapolsek dan Daniel, yang saya hormati dari PUPR Kabupaten Cirebon, dan yang saya hormati para guru, Mama Mimi Guru se-Kabupaten Cirebon, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini. Alhamdulillah Kabupaten Cirebon ini kedatangan tamu agung Haji Agung Laksono. Wong Cirebon wis pada berukapi wis aneh. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan banyak terima kasih pada Kang Haji Agung Laksono yang telah hadir Kabupaten Cirebon. Biasanya kalau para pejabat ini kalau dari pusat kalau datang ke daerah ada manfaatnya, insya Allah ini. Karena Kang Laksono sudah gak asing lagi di Kabupaten Cirebon ini. Kabupaten Cirebon pada saat-saat sekarang ini, yang memang Kabupaten Cirebon ini sangat luas, ada 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan. Dan memang posisi Kabupaten Cirebon ini posisinya memang kita ini punya pantai, jadi ada datarannya rendah, dan juga kita di sebelah timurnya ini kita berbatasan dengan Jawa Tengah. Ada banyak potensi-potensi di Kabupaten Cirebon yang perlu digali. Tetapi juga di Kabupaten Cirebon di samping potensi yang banyak, ada juga permasalahan di antaranya kalau di Cirebon ini karena maklum daerahnya punya pantai, kalau agak kemarau ini banyak kekurangan air, Pak. Itu. Tapi kalau musim hujan itu sering banjir. Sering banjir. Kenapa sering banjir? Karena kita kedudukannya di bawah, sementara di sebelah selatannya Kuningan. Dan juga kita di Kabupaten Cirebon ini banyak yang beririsan dengan dinas yang selalu yang dinasnya itu dinas vertikal.
masyarakat karena di sana katanya itu belum ada pelepasan. Sementara di sana kita tanya ke BPN pusat, di sana itu sudah milik negara karena yang namanya tanah timbul itu milik negara. Nah, itulah ini di kecamatan Babakan ini, Kang Agung, ini kecamatan yang memang adanya itu sudah dari dulu. Sebelum Indonesia merdeka, ini Babakan ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Perkembangan ekonomi sudah ada. Dengan bukti apa? Dengan buktinya ini Belanda itu sudah ada di sini karena pabrik gula. Di sini ada pabrik gula, di sini ada pabrik gula ini. Tapi karena pabrik gulanya sudah lama, itu yang mungkin mesinnya ya yang perlu diperbarui. Masyarakat di sini kebanyakan tani tebu, tani bawang, tani padi juga, jagung. Jadi di sini campur. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Kabupaten Cirebon. Kami juga mohon ini bantuan, apalagi ada PPR dari pusat ini minta jalan-jalan infrastruktur ini minta bantuannya. Nanti kami juga sebagai dinas PPR kabupaten nanti ada proposal pengajuan, Pak. Biasa kalau anak itu mau mintanya ya ke orang tua ya. Mau mintanya ke siapa lagi minta bantuan apa mana Kang Agung ini wong Cirebon, jadi Kang DPK wong Cirebon asale. Maka terima kasih ini Kang Dep ini perwakilan Kabupaten Cirebon yang ada di DPR RI ini. Itu saja, terima kasih, mohon maaf dan apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Pak Bupati, Kepala 6. Boleh duduk, saya Kepala 7 ya. Lebih boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat yang mewakili Menteri PUPR, diwakili oleh Pak Direktur dengan segenap jajarannya, baik yang datang dari Jakarta maupun dari Kabupaten Cirebon yang juga hadir pada siang hari ini. Terhormat Bung Dev Laksono, yang anggota DPR RI, Komisi 1 Dapil Cirebon, Indramayu. Para kru yang khusus pakai baju seragam batik luar biasa batiknya. Camat yang hadir, kemudian dari kepolisian dan dari TNI yang saya muliakan, hadirin hadirat sekalian. Memang tadi telah sejak kemarin sebenarnya kami banyak mendapatkan informasi yang secara khas, secara khusus terjadi baik di Indramayu maupun Cirebon. Memang mengharuskan ada hal-hal yang secara khusus treatmentnya. Kalau digeneralisir akan memakan banyak waktu untuk perbaikan atau menangani hal-hal yang muncul. Seperti tadi di Cirebon ini kalau lagi kemarau ya kekeringan, kalau lagi musim hujan kebanjiran. Belum lagi lautnya yang bukan abrasi tapi menambah daratannya. Saya kira itu menambah daratan. Saya pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, sekolah di sana. Terbalik, lautnya dasar abrasi sehingga tanahnya berkurang.
tiap tahun mundur. Kalau di sini tiap tahun maju. Nah ini semua memerlukan perhatian tersendiri. Karena itu sebelum saya kesini saya berbicara dengan Pak Menteri PUPR, saya minta ditemani oleh para pejabat yang terkait, kirim 2 orang tokohnya yang membidangi baik pelayanan maupun infrastruktur lainnya, yaitu Bina Marga. Untuk awal masyarakat, saya kira wajar. Tapi kita juga harus menyadarkan bahwa negara kita lebih besar ini untuk dikelola dengan baik, ada aturan-aturannya, sehingga semuanya selamat, aman, dan infrastruktur yang ada, bangunan yang ada, sistem yang ada, pengairan dan lain sebagainya bisa terpenuhi dengan baik. Dihapus karena masuk ke kementerian. Tapi problemnya tidak hapus, problemnya itu masalahnya ada saja. Tetapi yang menangani sudah dialihkan. Ini problem yang sering terjadi di negara kita, baik itu di kehutanan dan pertambangan juga seringkali seperti itu. Problemnya tidak hilang, tapi masalahnya tidak hilang. Tetapi yang menangani karena strukturnya ada perubahan, akan terjadi seperti itu. Jadi saya mudah-mudahan ada dialog yang bisa kita serap dan tidak saja nanti dilanjutkan oleh Pak Direktur atau Pak Dirjen dan tapi saya sekali lagi siap untuk membantu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang punya kepentingan dan kewenangan untuk bisa mempercepat apa yang menjadi persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Cirebon ini. Sekali lagi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan anggota DPR RI Komisi 1 kepada Bapak Dev Laksono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, cintai dan banggakan orang tua kita semua, Bapak salah itu semua Haji Raden mengikuti Kiai Haji, Dr. Hairul Laksono. Yang saya hormati juga saya banggakan Pak Bupati. Pak Bupati ini multifungsi, jadi bisa memimpin kabupaten menjadi tauladan. Jadi kadang juga bisa jadi guru agama, kalau kepepet bisa juga jadi di KUA nikahin orang. Soalnya dulunya kan kepala kantor ya KUA. Nah dan juga apalagi sekarang lagi kekurangan Pak. Jadi mungkin kalau misalnya nyambi-nyambi nggak apa-apa sekali Pak. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari PUPR yang diwakili oleh dua direktur dari Dirjen Perairan dan juga Dirjen Bina Marga, Kadis, Pak Camat, Pak Rakuwu, dan juga dari Legislatif. Ya, di sini ada Mas Teguh selaku pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Budia, juga Budia Ketua Komisi berapa Bu ya? Ketua Komisi 1, beserta juga jajaran Forkompinda dari TNI Polri yang bisa hadir dan juga membantu mensukseskan dan mengamankan kegiatan kita di siang hari yang indah dan penuh berkah ini. Jadi udah kurang lebih berapa bulan terakhir ini Pak Agung bilang ke saya ingin membuat gebrakan ataupun juga menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Cirebon hari ini. Pak Agung itu lebih dari 3/4 masa hidupnya telah didharma baktikan kepada Bumi Pertiwi, mulai dari jadi anggota DPR dari 88 sampai 98, lalu Menpora RI 98 hingga 99, lalu kembali menjadi anggota parlemen dari 99 hingga 2009, dan juga Menko Kesra dari 2009 hingga 2014, dan alhamdulillah sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, setiap masa dan setiap tempat yang beliau duduki ya, ataupun jabatan yang beliau emban, itu selalu ada sumbangsih dan juga bukti karya nyatanya. Terakhir itu waktu sebagai Menko Kesra, beliau telah berhasil
melakukan renovasi dan revitalisasi di seluruh keraton-keraton di Cirebon, dan juga mendorong membangun, saya ingat persis ya, karena itu saya waktu itu termasuk yang melaksanakannya, itu membangun desa-desa mandiri, juga mendorong pembangunan digitalisasi, dan juga ketika di periode Pak Jokowi yang pertama, saat beliau tidak menjabat apapun dalam pemerintahan, akan tetapi berhasil mendorong investasi dalam jumlah besar sehingga terbuka lapangan pekerjaan kepada ribuan warga Cirebon. Dan seperti kemarin disampaikan juga di Indramayu, banyak jalan-jalan itu yang masih jalan pendidikan desa sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah. Nah, jadi bila mana sudah jadi hibah, dihibahkan ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat, baru bisa mendapatkan bantuan. Nah, pembangunan infrastruktur yang merata ini adalah bagian dari nawacita Presiden. Ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang Presiden ingin dukung dan ingin bisa kerjakan. Kenapa? Karena untuk terbangunnya infrastruktur secara nasional ini akan mendukung jalur logistik, akan menekan biaya logistik sehingga memurahkan harga barang dan juga akan semakin meningkatkan daya tawar kita di dunia internasional dan juga ya bisa membantu menekan inflasi. Kenapa? Jadi harga barang nggak mahal. Walaupun kecil dan sedang, bila mana biaya logistiknya tinggi, pasti akan semakin tinggi harganya. Yang terbebani masyarakat, dan masyarakat ya pasti akan mencari barang murah. Namanya penghargaan daripada barang tersebut. Nah, jadi ini tugasnya daripada pemerintah di sektor perhubungan ini dan juga sektor infrastruktur adalah kita bisa membantu menekan seminim mungkin. Itu bukan hanya industri saja, yang terdampak itu juga akan ada kepada pariwisata, konektivitas masyarakat, orang ke sekolah, segala macam. Itulah pentingnya infrastruktur ini agar diselesaikan. Ditambah lagi juga sistem pengairan. Nah, Cirebon ini salah satu lumbung padi nasional ataupun Jawa Barat. Nah, kalau misalnya sistem pengairannya itu tidak berjalan dengan baik, ya, kalau mulai dari tanah serapannya, jalur airnya, ya, terus juga pengairan air kepada sawah-sawah atau pertanian dan perkebunan itu tidak didesain dan dibangun dengan baik. Nah, ini juga tidak akan bisa menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan yang optimal. Nah, akhirnya terus sampah numpuk. Karena ini yang sekarang terjadi di Cirebon. Setiap kali saya keliling muter-muter, saya sering kali di samping sawah itu sampah numpuk, gitu. Kadang-kadang menggunung ataupun berceceran di sepanjang jalan. Nah, jadi masyarakatnya juga harus sadar, ya, dan pemerintah juga di sini harus berperan mendidik dan mengajarkan kepada masyarakat agar jangan sampah itu numpuk, ya, bagaimana mengelola sampah itu secara mandiri, dan yang tidak bisa dikelola ya itu baru-baru dibuang ke TPS dan untuk diangkut ke TPA. Cirebon dengan adanya Cisumdawu, Cipali, ya, posisinya itu yang antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, ini selalu menjadi incaran banyak pengusaha dan investor untuk masuk ke dalam Cirebon. Ya, seperti yang periode lalu Pak Agus telah kerjakan, Pak berhasil membangun 3 pabrik sekaligus. Dan sekarang ini kita lihat mana-mana sudah semakin banyak pabrik-pabrik. Dan bukan hanya pabrik-pabrik UMKM, Pak Bupati, ya, Pak Bupati persis. Karena kemarin juga saya bantu mengurus rekan saya untuk membangun industri alutsista, Pak. Alat utama sistem pertahanan di Cirebon. Nah, itu berarti investasinya bukan lagi ratusan juta, miliaran, tapi triliunan. Dan itu akan berdampak ke semua sektor. Karena dengan dibangunnya industri yang berat, industri besar, itu pasti akan menyerap tenaga kerja, dan ini akan membutuhkan tenaga kerja yang handal. Jadi artinya apa? Berarti segala macam kampus, universitas, SMK harus tumbuh untuk mensupport pabrik-pabrik ini, sehingga kita bisa menyediakan sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang bisa kerja, nah, dan juga bisa menjadi putaran ekonomi bukan hanya untuk wilayah Jawa Barat tapi seluruh Indonesia. Dan masukan dari Bapak Ibu sekalian akan Pak Agung serap juga, dan apa yang menjadi keluh kesah atau permasalahan pasti akan langsung dioper langsung ke PUPR
apa yang bisa dikerjakan langsung kita kerjakan, apa yang bisa dianggarkan langsung kita anggarkan, dan apa yang sudah diterima, apa yang sudah dimasuk, yang sudah diserap, ini akan langsung Pak Agung masukkan dalam laporannya yang beliau sampaikan setiap minggunya langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Karena itulah tugasnya One Team Press. Jadi apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita dengar langsung masuk laporan dan langsung dikirim ke Presiden baca dan ketahui dan bisa menjadi bagian untuk program-program ke depan agar bisa menyelesaikan seluruh target-target Presiden sehingga 2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara pembukaan kunjungan kerja anggota One Team Press ke Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon telah selesai. Dilanjutkan dengan ekspos dari PUTR Kabupaten Cirebon. Kepada Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Agung, Bupati kami dari Kementerian PU, Pak Ketua Camat, Pak Agus, Wajib dari PBWS, teman-teman dari yang dari Semarang. Perlu disampaikan sedikit saja, sebetulnya ekspos ini kali juga dadakan, tapi yang jelas bahwa permasalahan di Kabupaten Cirebon khususnya di Dinas PUTR ada dua, yaitu di bidang pembinaan pada saat ini, kemudian juga di sumber daya air yang sebentar lagi akan masuk musim hujan. Ini kita juga khawatir kaitannya dengan banjir yang setiap tahun pada saat musim hujan sering terjadi. Selamat datang Pak di destinasi wisata Kabupaten Cirebon yang baru, yaitu di Piclugan Sewu. Karena kita terkenal masyarakat kemarin Kabupaten Cirebon adalah kabupaten dengan destinasi wisata Piclugan Sewu. Kalau di Semarang ada Lawang Sewu, kalau di kita Piclugan Sewu. Itu Pak sebetulnya yang ada di kita. Perlu disampaikan bahwa sesuai dengan SK Bupati nomor 620, ruas jalan kita itu sebanyak 654 ruas yang ada di kita dengan panjang jalan 1.240,3 km yang ada di kita. Tahun kemarin di 2022 saya evaluasi bahwa kondisi jalan mantap kita itu 84%. Jadi masih ada 16% atau hampir 190 km yang harus kita kerjakan atau kita tinggalkan. Itu kondisi di kita itu. Kemudian penganggaran kita perlu diketahui juga bahwa kita hanya bisa menyelesaikan setiap tahun 30 sampai 40 km dengan anggaran 100 juta atau 120 lah. Itu setiap tahun menyelesaikan 30 sampai 40 km. Ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat masih ada 200 km dengan penganggaran hanya 30 kali antara 6 tahun baru kita selesai. Kemudian jalan-jalan yang lain sebetulnya kita sudah tunjukkan. Nah, alhamdulillah tadi Pak Dev juga menyampaikan kalau misalnya memang di 2024 bisa menemukan anggaran sebesar 50 miliar, tentunya kita bisa menyelesaikan hampir 60 km lebih. Itu khusus untuk infrastruktur jalan saja. Kemudian kita bicara masalah SWA, sumber daya air, memang betul Kabupaten Cirebon khususnya untuk Sungai Ciberes dengan Sungai Cisanggarung. Nah ini yang sering kelihatannya Sungai Ciberes ada 4 kecamatan yang sering terjadi banjir. Kemarin kita juga turun di sana menyelesaikan hampir 1 kilo kita melaksanakan normalisasi. Ini sungai-sungai di kita itu memang betul Pak. Kelihatannya sekarang sudah endapannya sudah terjadi, sudah tinggi. Kita berharap ini ada normalisasi. Air sudah tidak mampu dengan karena semuanya pada saat hujan air ini akan masuk ke sungai tersebut. Dinas PUTR mungkin kita bisa lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh moderator yang akan dipandu oleh Camat Babakan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Asep Nurdin untuk memandu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Haji Agung, Pak Kamtib Laksono, Bapak Ibu dalam Dewan Kabupaten dari Kementerian dan semua undangan hadirin sekarang. Saya diminta untuk menjadi moderator. Mumpung ini ada orang tua sendiri, Kang Haji Agung yang sudah tadi Kamtib sudah panjang lebar dan tidak bisa diragukan lagi. Kang Haji Agung ini sangat berkontribusi dan bisa mendorong kita jadi secara nasional. Bagi sudah masuk sekarang ibarat sedang pulang kampung di wilayah sendiri Kang Haji Agung ya. Hari ini kita akan mencoba menyampaikan barangkali ada dialog, saran dan keadaan real yang tadi secara teknis telah disampaikan oleh Bapak Kadis bahwa memang kondisi infrastruktur panjang jalan di Kota Cirebon memang demikian adanya. Untuk itu, selaku moderator saya nanti akan bagi dulu satu sesi, 3 penanya. Ini ada Pak Rangku, Pak Haji Agung, Kang Dep, Pak Bupati dan juga dari Kementerian PU yang memang sangat-sangat bisa mewakili bagaimana keadaan tadi. Kang Haji Agung bilang sudah tanpa ditinjau pun sudah terasa jalan mobil, walau mobilnya sudah sangat nyaman mengenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, yang akan menghormati Bapak Haji Agung Laksono, Dewan Kepresidenan, yang akan menghormati Ketua DPR RI, Mas Dep dan Mas Teguh, yang akan menghormati dari Dinas PUPR dan Kementerian, Pak Samad dan menghormati semua hadirin yang kami hormati. Mohon maaf tidak bisa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub kami yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Pak Mahmudi, Guru Desa Cirebon. Yang pertama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim Pak Agung Laksono yang sudah bisa berkenan hadir kunjungan di Kecamatan Babakan. Sangat apresiasi kehadirannya. Mungkin sangat bermanfaat buat kami nantinya seketika apa yang kami usulkan mungkin bisa jadi dikabulkan tentunya. Bersama sampaikan bahwa saat ini kondisi Desa Lembongan Mekar untuk jalan ruas kabupaten yang saat ini alhamdulillah sedang ada pelaksanaan kegiatan sepanjang 180 meter uji beton. Namun dari ruas jalan Lembongan ke Tembelang masih sekitar 1 kilo lagi yang belum bisa terrealisasi. Itu menyentuh jalan poros kecamatan antara Kecamatan Babakan dengan Kecamatan Karangwarai dan Karangsebu dan tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tetap ruas jalan kabupaten dari jalan Lembongan menuju Serang menuju Bojong Ulon, sama itu juga ruas kabupaten yang sampai saat ini memang belum bisa sentuh. Kondisinya kalau perlu sampaikan sama dengan kondisi yang saat ini mungkin di desa lain. Tadi Pak Hari sampaikan bisa Yata 1000 kejudan, sama seperti itu kondisinya. Jadi tidak banyak yang disampaikan bahwa kondisi saat ini yang kami butuhkan adalah infrastruktur jalan dan juga drainase tentunya, karena drainase kami dari poros desa Lembongan sampai ke Tembelang sama sekali tidak ada drainasinya, dan juga dari poros desa Lembongan sampai ke Dombyong Kulon juga drainasinya tidak ada. Mungkin saat ini itu aja dulu yang dapat kami sampaikan kondisi saat ini di desa kami, Desa Lembongan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Pak Haji Agung Laksono, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang kami hormati Pak F. DPR RI, yang kami hormati Mas Dewan Teguh DPRD Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Bapak Camat Babakan, yang kami hormati Kementerian PUPR RI, dan yang kami hormati para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi apa yang tadi sudah masuk dalam pembahasan tentang infrastruktur jalan ataupun drainase, sebelumnya pada bulan 4 yang kami ingat itu di Jalan Rasul Kidul tadi Pak Haji yang dilewati itu kan terus desa saya juga, dan itu tuntutan masyarakat itu bukan hanya mengetahui itu punya kabupaten atau punya desa, ya kami punya gimana sih ini jalannya gimana itu Pak. Jadi kami sangat berharap dan kami jauh lebih tahu tentang bagaimana perasaan kami jadi menyerap aspirasi masyarakat masyarakat, apalagi kue yang notabene ini baru jadi itu tuntutannya harus pengen cepat seperti apa yang tadi dikatakan, misalnya tuh pengen cepat, apalagi mobil baru itu baru harus cepat gitu. Jadi pengen sih bukan di tahun depan, mudah-mudahan tadi yang selama sepanjang 3,7 mudah-mudahan segera direalisasikan, dan kami harap di sampingnya itu tidak lepas dari drainase penyerapan, karena nanti imbasnya kepada masyarakat kami, desa kami. Ketika jalan itu sudah bagus tinggi tapi drainase irigasi tidak ada, itu jadi tanggung jawab kami. Dan kami merambah ke sampah tadi seperti Pak Dev katakan sampah, karena kami di desa kami sudah ada program, tapi hanya sebatas pemindahan dari pemukiman ke TPS. Kami mohon bantuannya untuk mensupport, untuk mendukung program kami. Kami mau menciptakan atau membuat program sampah TPS 3R, yaitu pemindahan, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk menunjang ekonomi juga PAD desa. Dan di sini kami juga semangat karena terbentuknya dorongan pemuda Karang Taruna untuk terus bisa memajukan desa juga mudah-mudahan Indonesia. Cuma itu aja, dari satu tentang infrastruktur jalan, 2 drainase di samping jalan depan balai desa itu banyak, dan 3 mendukung TPS 3R, pembuatan pengembangan TPS 3R. Tapi saat ini hanya pemindahan saja, belum ada pemilahan. Dan kemarin MUI sudah ini Pak Bupati tentang bank sampah, dan itu juga alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai motivator dan pemuda sebagai eksekutor, kami tetap mendorong mereka untuk terus bersama-sama memajukan desa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan itu saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Agung Laksono, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, mudah-mudahan Pak Agung Laksono dan Bapak Bupati Cirebon selalu diberikan kekuatan, insya Allah selalu diberikan panjang umur untuk membela warga negara, wabil khusus masyarakat Kabupaten Cirebon, Kecamatan Babakan, seperti itu. Yang kami hormati Kandidat selaku anggota DPR RI, sedulur pula Kang Teguh, sedulur pula Pak Dep dari Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Pak Camat, Ibu Dewan Tia, alhamdulillah dari Dapil 5 nyasar dari Dapil 6 nyasar ke Dapil 5, para bapak-bapak, ibu-ibu,
Intinya sih mungkin pertanyaannya sama, terkait jalan juga. Alhamdulillah mungkin di tahun ini jalan Babakan menuju desa Serangwetan, desa Cangkuang, desa Serang Kulon, desa Gembongan, dan desa Gembongan Mekar. Alhamdulillah kurang lebih 1 kilometer betonisasi sudah terrealisasi dan sekarang sudah dilewati, dan sisanya mungkin dari Serangwetan ke arah Cibogo. Ke arah Cibogo mungkin jalannya ya lebih dekat. Mungkin kalau saya bawa pasien ke rumah sakit Kuala, kalau mau lahiran, lahir di situ Pak, lahir di situ. Mungkin kurang lebih 2 kilometer, kurang lebih dari Serangwetan ke Cibogo. Dan desa kami juga punya jalan kabupaten sekitar 1,5 kilometer. Dan alhamdulillah di tahun ini mungkin di bulan 9 akhir akan direalisasi dengan anggaran mungkin kurang lebih 490 sekian. Tapi setelah diukur yang terrealisasi 400 meter, yang 1 kilonya ya kecil lagi seperti itu. Jadi biasanya jalan poros jalan kabupaten ya, dari desa Serangwetan menuju desa Serangkulon, mungkin dari dulu lah, semenjak saya belum jadi kubu belum tersentuh. Sekarang alhamdulillah tersentuh, tapi karena 1,4 dan digarap 400 meter, nanti kalau toh jalan yang 1 kilometer digarap nanti itu digarap, itunya rusak, sama saja kayak di sini Pak Camat. Ketika jalan itu terrealisasi 200 meter, stop untuk tahun ini, tahun depan lagi. Nanti jalan ini rusak, itunya akan rusak seperti itu. Mungkin saya itu saja, dan mungkin untuk pertanian, karena mungkin di desa kami itu wilayah barat Kecamatan Babakan meliputi desa Cangkuang, desa Serangkulon, dan desa Serangwetan. Untuk normalisasi terkait pengairan di wilayah kami itu ya, kalau toh musim penghujan untuk buangan airnya. Karena apa? Dari zaman dulu sebelum ada tong normal Pak. Sekarang ada tong, airnya kurang normal, mati, airnya mati. Dan dulu pengairannya dari pengairan Walet Cekesi, sekarang dialihkan ke bendungan Ambit. Ya kalau toh musim kemarau boro-boro ada airnya, seperti itu. Makanya itu saja mungkin dari kami. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain juga seperti itulah. Di desanya punya jalan kabupaten, dari pertaniannya mungkin irigasinya kurang bagus, itu mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kami segenap para pengurus Kecamatan Babakan mengapresiasi Haji Agung Laksono. Alhamdulillah dengan Pak Bupati Sudi datang ke Kecamatan Babakan. Apres untuk Pak Agung Laksono dengan Pak Bupati. Allah beliau selalu diberikan panjang umur. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku guru wajib selaku pengguna anggaran yang itu kami terima dari pemerintah pusat berupa dana desa
dalam hal penggunaan anggaran kami merasa terpasung Pak Haji. Ya, artinya kami harus sekian persen untuk misalkan PLT, sekian persen untuk ketahanan pangan, sementara masyarakat kami yang di bawah tidak memahami hal tersebut. Jadi sesuatu yang dilematis. Sebagai contoh lagi, kami tidak bisa menggunakan anggaran dana desa untuk membangun atau merehabilitasi bangunan balai desa, dan itu aturannya ada. Jadi dalam hal ini, sementara kalau kondisi balai desa kami kalau hujan itu sangat memprihatinkan sekali. Kalau misalnya kami menggunakan dari bantuan provinsi itu sangat terbatas, hanya 80 juta per tahun, itu pun tidak bisa digunakan secara terus-menerus untuk rehab balai desa. Berarti ya, terkait dengan keberadaan sport center, Pak. Sport center yang ada di Cirebon. Ini sangat ya saya katakan pentingnya, karena sport center itu Indramayu sudah punya, Kota Cirebon juga sudah punya, Kuningan punya. Tetapi Kabupaten Cirebon ini dari tahun 2012 sport center yang ada di Watu Bela itu sampai sekarang masih belum selesai ya Pak Kadisya. Memang sudah 11 tahun Pak. Jadi kami dari masyarakat Cirebon mohon bantuannya, apalagi Pak Hayati Agung ini orang keluarga semua ya, untuk bisa memajukan prestasi Kabupaten Cirebon dalam hal olahraga. Karena sport center itu nantinya akan digunakan oleh 35 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Cirebon. Makanya kami prihatin kalau setiap effort Kabupaten Cirebon selalu posisi bawah, karena Kabupaten Cirebon itu belum memiliki Pak, belum memiliki sport center yang memadai. Jadi harapan kami dari anak-anak budaya, dan juga saya yakin lah Kang Dev Laksono ini kedepannya bisa menjadi Kemenpora. Amin ya Pak. Amin. Jadi mohon untuk didorong, disupport mengenai eksistensi sport center Watu ini supaya bisa menjadikan Kabupaten Cirebon lagi untuk bisa berprestasi yang tinggi lagi, dan juga bahkan bisa melahirkan atlet-atlet dunia yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak kita Dr. Agung Laksono. Kemudian yang saya hormati, kami banggakan Bapak Dev Laksono, anggota TPRI Komisi 1. Kemudian saya hormati Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, Pak Camat, kemudian rekan kami dari Bina Marga. Kemudian saya hormati Bapak dan Ibu semua. Kami dari Kementerian PUPR, khususnya di sektor sumber daya air. Nanti di bidang Bina Marga ada teman kami nanti yang menjelaskan terkait dengan usulan dan masukan dari Bapak Bu tadi. Jadi yang pertama terkait dengan sungai. Jadi sungai tadi saya juga diskusi dengan Pak Bupati juga. Jadi yang pertama itu kalau di sini saat musim kemarau kekeringan, kemudian saat musim hujan kebanjiran ya, itu ya Pak Camat ya. Artinya di situ ada sesuatu yang salah di situ. Jadi siklus alam itu ada yang terganggu di situ sebenarnya. Ini kenapa itu terjadi? Pertama musim kemarau. Kemarau kalau kita lihat kan prediksi BMKG bahwa tahun ini El Nino itu terjadi dengan yang cukup panjang. Artinya kan kemarau ini akan panjang. Artinya di situ ada siklus hidrologi yang terganggu di situ. Kenapa itu terjadi? Ya salah satunya adalah alam ini sudah terganggu, sudah rusak. Jadi lingkungan kita sudah rusak. Salah satunya apa? Perubahan iklim global. Jadi perubahan iklim global inilah yang membuat siklus hidrologi itu berubah semua. Intinya apa? Intinya ketupat lahan di hulu itu betul-betul harus kita lihat. Kemudian tahun lalu di sungai yang disampaikan oleh Pak Bupati, Sungai Cibarengkes tadi, tahun lalu kita balai sudah melakukan pengerjaan normalisasi baru 3,4 kilo. Tahun ini sebenarnya teman-teman ini mau lanjutkan ini, tapi ada pengalaman ini tahun lalu. Jadi pengalaman alat kita bekerja di situ, ada yang hilang alat kita di situ.
panelnya itu hilang. Jadi teman-teman balai agak trauma bekerja lagi tahun ini di situ. Nah, jadi mohon bantuan Pak Bupati kalau bisa mengamankan teman-teman kami di sana. Jadi supaya karena panel itu kalau ibaratnya manusia itu otaknya. Jadi kalau panelnya hilang itu ya sama dengan hampir sama dengan satu alat berat untuk biaya untuk belinya. Mohon bantuan Pak Bupati ini. Jadi nanti skemanya tahun ini kita coba angkatkan di sisi Muangga dulu. Kenapa? Begitu Muangga udah lancar, tapi dari dulu itu bisa lancar nanti. Utama kami adalah menangani jalan nasional, Pak, baik tol maupun non tol. Untuk jalan daerah, memang sebelumnya agak sulit karena memang harus melalui mekanisme penugasan khusus ataupun diskresi. Tapi alhamdulillah tahun ini telah terbit Impres Jalan Daerah itu Impres nomor 3 tahun 2023. Itu ada mekanisme untuk kami bisa masuk ke jalan daerah, baik itu jalan kabupaten maupun provinsi. Tahun ini Kementerian PUPR menerima usulan sekitar 32 triliun untuk penanganan jalan daerah di seluruh Indonesia. Tapi berhubung dengan keterbatasan anggaran, kami hanya dapat mengakomodir sekitar 14 triliun. Itu terbagi dalam 3 tahap. Dan dapat kami laporkan untuk tahun ini Kabupaten Cirebon mendapatkan ya satu ruas yang dapat ditangani dengan mekanisme Impres Jalan Daerah itu, yaitu ruas Tegal Sari Lemah Tambak. Itu sekitar 4 km dengan nilai anggaran sekitar 21 atau 22 miliar. Nah ini mungkin karena untuk tahun ini kemungkinan kami sudah sebenarnya tidak ada lagi Pak untuk tambahan anggaran untuk itu mungkin bisa, karena waktu pun juga sekarang udah mulai September, jadi secara pelaksanaan mungkin agak kesulitan apabila di bulan Oktober baru turun anggaran terus kita bekerja di akhir tahun. Nanti tematiknya mungkin perlu dipertimbangkan terkait mungkin nanti daerah perindustrian, daerah pertanian, perkebunan, maupun pariwisata. Nanti sebagai pertimbangan prioritas nanti untuk ditangani melalui Presiden. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara dengan Menteri Pemuda Olahraga. Pertimbangan teknisnya memang dari Menpora, tapi merasa pembangunannya di bawah PUPR. Gimana? Ya, di bawah Dirjen Ibu. Diana, kita kali ya. Jadi memang harus Menpora dilihat dari berbagai aspek yang membangun masyarakat, karena tidak mungkin melayani seluruh permintaan seleksi. Dari situ kemudian saya diajukan dibawa ke Menteri PUPR, dan Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya hanya bisa melayani apabila ada rekomendasi dari Menpora. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat yang double job sebagai moderator. Nanti amplopnya juga double job. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi masing-masing sudah menyampaikan pemaparannya, lalu dari para kubu dan juga dari perangkat OPD juga sudah memberikan masukan dan juga pertanyaan, dan dari PUPR juga sudah memberikan tanggapan dan juga sudah menyampaikan tahapan-tahapan yang perlu diambil untuk menyelesaikan administrasinya agar kebutuhan dan permintaannya bisa segera diselesaikan. Tapi yang khusus yang terakhir juga dari Pak Agung sampaikan dengan Sport Center itu memang berbeda dengan yang ada di sini. Tapi yang mengerjakan juga sama-sama, semuanya kan yang mengerjakan PUPR. Hanya saja harus diinisiasi dari Kemenpora. Insya Allah Menpora yang juga merupakan Ketua Umumnya Mas Teguh, ya, Ketua Umum AMPI pada masanya, itu akan hadir di Cirebon kapan Bu? 26 dan 27 September. Nah, nanti masukan-masukannya itu ataupun juga proposalnya dapat disampaikan langsung ke beliau. Ya, nanti kita agendakan khusus untuk ada pertemuan dengan para Bu dan Camat sehingga bisa menyampaikan kepada para
langsung ke Menpora yang berkaitan dengan baik pembangunan fasilitas ataupun juga pembinaan para atlet untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, inilah yang dapat kita fasilitasi ya, karena saya dan Pak Agung saat ini posisinya hanya bisa memfasilitasi. Nah, yang aspirasi dari Bapak Ibu sekalian kita fasilitasi untuk diberikan serahkan langsung kepada Kementerian Teknis, sehingga yang mengerjakan Kementerian Teknis, yang menikmatinya masyarakat Kabupaten Cirebon. Gitu aja dulu. Sekian, terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Kiranya pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua dan hasilnya langsung dapat dinikmati oleh masyarakat seluruh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden kepada Bupati Cirebon. Baik yang terhormat kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Bapak Bupati Cirebon untuk maju ke depan. DPR mau cash aja. Nggak usah Pak. Ayo tengah Pak. Silakan dari Dewan Presiden. Kunjungan kerja anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Kecamatan Babakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya di sini. Jadi sampai di sini Pak ya. Kalau saya telepon dulu. Iya ya, saya telepon saya sampaikan. Izin Pak. Dia Bapak boleh wawancara. Ya. Pak, wawancara. Oh iya ya. Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat setempat, kira-kira apa yang menjadi titik fokus Ya. di Baik. Jadi sejalan dengan program pemerintah pusat yang lebih mendorong untuk membangun infrastruktur secara nasional, mendekatkan daerah produsen dan konsumen, antar pulau dan sebagainya. Saya kira di level yang di bawah dari pemerintah pusat, ada ke provinsi, kabupaten, sampai pada kecamatan dan desa. Juga mempunyai perhatian yang sama dengan infrastruktur, terutama jalan-jalan desa, poros desa, antar kecamatan, antar desa, itu juga menjadi perhatian. Dan tentu saja diharapkan ada kerjasama dengan masyarakat setempat. Yang kedua, infrastruktur pada sektor pertanian, pengairan atau pengairan. Ini juga sangat penting karena bukan hanya untuk kebutuhan manusia, tapi untuk tanaman padi dan sebagainya yang menjadi sumber makan kita. Nah, ini ada yang melalui sungai, ada yang melalui waduk, embung dan sebagainya. Untuk sungai ini yang sering menimbulkan masalah pada saat kemarau kekeringan, pada saat hujan kebanjiran. Nah, tadi disampaikan oleh Kementerian PUPR bahwa ada masalah yang perlu juga kerjasama dengan masyarakat karena ada sedimentasi, ada membawa sampah dari desa-desa dari kampung yang memperparah kedangkalannya. Ini yang menyebabkan kebanjiran. Jadi di sini yang dihasilkan adalah perlu ada kerjasama yang erat antara masyarakat dan dijembatani oleh aparat desa, kecamatan dan kabupaten serta dalam pemerintah pusat. Saya kira kalau ini dikerjakan gotong royong, saya kira masalah-masalah tersebut pada dasarnya bisa diatasi. Karena pembuangan limbah dari sedimen itu tidak terlalu sulit, artinya banyak tanah yang legok misalnya, yang rendah jadi isi. Tapi di sini diperlukan kerjasama yang baik. Itu dari saya. Saya harapkan informasi seperti ini penting untuk disampaikan kepada
tingkatnya lebih tinggi seperti sampai pada tingkat kementerian. Boleh Pak Bupati. Ya, silakan. Tanggapannya Ya, saya atas nama masyarakat Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas kedatangan Kang Agung Laksono ini dan kaget telah hadir di Kabupaten Cirebon dan tentunya sudah mendengar usulan-usulan dari para kubu kepala desa. Kalau kubu kata orang Cirebon itu kubu itu kepala desa yang tentunya permasalahan dan mudah-mudahan permasalahan itu nanti ada tanggapan dan mudah-mudahan kami juga berharap ada bantuan. Terima kasih. Ya, masyarakat tadi ada mengenai pembangunan jalan Pak itu tadi sudah ada yang bisa ditambahkan ke pusat supaya pembangunannya iya, jadi salah satu prasyarat untuk pemerintah pusat bisa menyelesaikan melakukan pembangunan itu harus dilakukan di pusat ini pemerintah pusat. Nah, banyak jalan-jalan yang digunakan oleh masyarakat umum itu merupakan kepemilikannya desa atau pemerintah daerah. Nah, maka itu bila setelah dihibahkan ke pemerintah pusat, maka baik mulai perbaikan, perawatan itu bisa digunakan dana dari APBN, tidak perlu lagi melalui DAK, turun dari pusat ke daerah. Nah, bahkan tapi itu semua adalah proses-proses cepat. Yang penting itu adalah hasilnya. Nah, jadi baik dari pembangunan, perawatan dan juga penggunaannya harus dilakukan bersama-sama agar hasilnya itu dapat dinikmati untuk kepentingan masyarakat. Kalau totalnya mungkin sekitar 40-50 km yang urgent. Nah, jadi ada beberapa tahapan, ada yang sangat urgent, ada yang urgent, ada yang sedang. Nah, ini semua kalau ditotal mungkin ratusan kilometer. Nah, kan tapi kita harus bisa memanfaatkan yang mana optimal dengan dana yang kita miliki agar pembangunan bisa berjalan dengan ya. Mangga. Pulangnya bareng. Mangga.
Mantap ya. Siapa? Siapa? Gagayan. MTQ Pak. MTQ. Siapa?